Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, Engkau telah pimpin kami satu persatu dari rumah kami masing-masing. Kami boleh sampai di rumah-Mu yang kudus ini, hendak merayakan atau dalam acara persekutuan keluarga dalam rangka pekan atau bulan keluarga Tuhan. Tuhan, kiranya dalam acara ini Tuhan boleh pimpin kami, Tuhan mampukan kami sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Dan Tuhan, kami juga akan menyerahkan Bu Beta yang hendak memberikan renungan. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat sehingga kami boleh bisa menerima dan mencerna di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita pujikan satu kali lagi pujian ini. Setelah itu kami persilakan Bu Beta untuk memberikan renungan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Lagi kita masuk dalam doa. Sebentar lagi Tuhan kami mau menyambut sabda-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Biarlah sungguh kami bersama dengan keluarga kami boleh merawat kehidupan kami bersama satu dengan yang lain. Bersamalah dengan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini temanya adalah seni merawat keluarga. Bulan keluarga ini temanya seni merawat keluarga. Pertanyaannya adalah apa sih yang harus dirawat di dalam dan oleh keluarga? Jadi di dalam keluarga itu ada apa saja yang harus dirawat, dan yang merawat adalah ya keluarga itu sendiri. Apakah yang merawat hanya orang tuanya saja? Enggak ya, saya rasa semuanya ya, termasuk anak-anak pun harus merawat keluarga itu. Tapi apa yang harus dirawat? Saya mencantumkan di sini hanya 3 bagian saja: cinta, kesetiaan, kepercayaan. Saling mencintai, saling mengasihi. Kalau enggak setia, ambiar. Kalau saling mencintai, saling setia, tapi kalau tidak percaya, yo ambiar. Jadinya saling curiga ya, nggak nyaman. Apalagi kalau misalnya setia sih, percaya sih, tapi sebetulnya sudah nggak cinta lagi ya. Nah Bapak Ibu, selain 3 ini ada lagi nggak yang kira-kira mau dirawat di dalam keluarga? Mungkin ada sesuatu yang saya belum masukkan di sini, monggo. Interaksi, komunikasi mungkin ya Pak ya. Jadi nggak saling mengabaikan, tidak saling mengabaikan. Harus ada interaksinya, harus nyambung satu dengan yang lain. Nggak bisa satunya hanya memberi saja tapi yang lain tidak memberikan timbal balik. Harus ada ketersalingan, betul. Ketersalingan di dalam apa? Di dalam ya 3 hal ini: mencintai, saling setia, dan saling percaya. Next. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 21 mengatakan begini. Mari kita baca bersama-sama nggih. Semoga jelas untuk kita semua. 1, 2, 3.
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah Bapak Ibu, ayat ini, perikop ini sangat amat jelas menunjukkan mengapa kita harus merawat. Kalau tadi kan ada 3 ya, cinta, kesetiaan, kepercayaan. Kalau dibahas 3-3-nya jadi 3 khotbah yang berbeda ya. Kita ambil 1, cinta, kita harus merawat cinta. Apa yang harus dirawat? Cinta. Mengapa kita harus merawat cinta di dalam keluarga? Ya, kalau ngomong dengan kata cinta itu kesannya sesuatu yang romantis, seksual gitu ya. Padahal kata cinta dan kasih itu adalah padanan kata. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19-21 menggunakan kata kasih yang tidak jauh beda. Memang sama persis ya, cinta dan kasih itu. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa sih harus merawat cinta atau kasih itu? Karena kita sudah diberi. Seperti tumbuhan, kita ditanam gitu ya, harus dirawat dengan baik cinta itu. Tidak bisa cuman ditabur, diberikan oleh Tuhan lalu kita tinggal lungo. Harus dirawat dengan baik. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, memberikan kasih itu kepada kita. Nah, lalu bagaimana merawatnya? Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi bagaimana cara merawat kasih itu? Yang memberikan kasih kan Allah. Nah, kita kan namanya diberi, kita harus memberikan kembali toh. Mengucapkan syukur karena itu. Tapi kepada Allah yang tidak kelihatan ini bagaimana caranya? Rupa-rupanya di dalam 1 Yohanes caranya adalah mengasihi mereka yang kelihatan. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak mampu mengasihi yang kelihatan, yang terlihat, yang bersama dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Percuma ya. Dan dikatakan di sini ia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta. Bohong Bapak Ibu. Jadi mari kita berefleksi. Kalau saat ini kita merenungkan, oh saya berusaha kok Bu Beta untuk memberikan cinta kasih saya semaksimal mungkin kepada Tuhan. Saya memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya memberikan tenaga saya, talenta saya, waktu saya untuk Tuhan. Tetapi kita tidak memberikan hal yang sama kepada keluarga kita. Dikatakan di sini adalah pendusta, bohong Bapak Ibu. Ya. Sayang waktu, tenaga, dan lainnya yang dibuang itu karena ternyata hanyalah sia-sia. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ke-21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi merawat kasih yang Tuhan sudah beri itu adalah dengan membagikannya, memeliharanya di tengah mereka yang terlihat di hadapan kita saat ini dan juga di rumah. Ya, percuma sekali kalau kita berhenti hanya dengan kasih kepada Allah saja. Next. Nah, pernahkah kita merasa tidak dikasihi, diabaikan, sudah mengasihi tapi disalahpahami? Kemudian orang yang kita kasih kok rasanya berubah. Biar pas kita masih PDKT kalau anak zaman sekarang ya, seperti ini. Tapi ketika sudah menikah ternyata berubah. Alda sama Aldi udah punya pacar? Karena udah lama gak remaja jadi
Kak Beta tembak deh sekarang ya. Kalau udah punya pacar dilanjut nih pertanyaannya. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, saya yakin yang bisa menjawab ini gak cuma 1-2 orang. Tetapi mungkin kita pernah merasakan tidak dikasihi, diabaikan ya. Kemudian merasa kok pasangan kita berubah, anak-anak berubah, orang tua berubah. Sudah mengasihi tapi disalahpahami. Loh maksudku itu bagus, baik, tapi kok disalahpahami oleh anak-anak saya, oleh orang tua saya, oleh pasangan saya. Saya yakin semua orang pernah mengalami, sering, sering ya Pak Oto ya. Nah, banyak di antara kita yang mungkin mengalaminya gak cuma 1-2 kali. Kenapa sih kok bisa mengalami seperti ini? Karena Bapak Ibu, salah satunya adalah kita tidak mengetahui bahasa kasihnya pasangan kita, orang tua kita, dan anak-anak kita. Next. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah menyadari. Menyadari apa? Menyadari bahwa satu, semua orang diciptakan berbeda. Cara saya merasakan cinta, merasa disayang, merasa dikasihi beda dengan caranya Bu Suli dikasihi. Beda mungkin dengan Bu Oto, dengan Bu Yuli dan lainnya. Saya lebih nyaman kalau ketika sekalian ya biar tahu ya yang kasih tahu nggak ya? Kalau saya lagi marah, biasanya diapain yang dikasih makan? Itu kamu ya. Kalau dia marah, dibawain makan, dia pasti udah luluh ya. Sama ya Pak ya. Kalau saya Bapak Ibu, misalnya saya lagi marah terus kemudian orang yang membuat saya marah itu memberikan beribu alasan, saya malah tambah ngamuk. Ngeles gitu ya, saya malah marah. Lalu apa yang harus dilakukan? Dinengkese, didiamkan dulu sampai saya lebih tenang, kemudian dipuk-puk. Bapak Ibu tahu dipuk-puk? Diginiin ya, cuman diginiin aja Bapak Ibu. Nanti saya kemudian luluh, baru bisa diajak ngomong baik-baik. Kalau lagi emosi enggak bisa diajak ngomong. Nah, itu ada namanya Bapak Ibu, bahasa kasih yang berbeda itu. Ada namanya, ada tipenya. Dan masing-masing kita itu punya tipe yang beda-beda. Mari kita lihat nanti. Yang kedua adalah mengenali. Mengenali satu-satu. Oh Pak Oto itu seperti ini. Bu Oto seperti ini. Alda seperti ini. Aldi seperti ini. Pak Agus seperti ini. Mbak Eko seperti ini dan seterusnya. Next. Kemudian tidak cuma tahu tok. Tidak cuma menyadari bahwa kita berbeda, kemudian saya tahu bahasa kasihnya pasangan saya, anak saya, orang tua saya, tapi juga melakukan. Kalau nggak dilakukan ya percuma ya. Nah, oleh sebab itu mari kita lakukan tesnya, tes bahasa kasih. Jangan takut dulu ya Bapak Ibu ya, baru pertama persekutuan udah dites. Nah, sumbernya dari mana? Saya enggak asal ya Bapak Ibu ya. Dari sebuah buku namanya 5 Love Languages dari Gary Chapman. 5 bahasa kasih, 5 bahasa cinta. Nah, next. Monggo Bapak Ibu dengan kertas yang Bapak Ibu saat ini pegang dan alat tulis tersebut. Sebentar, saya balik. Memilih, saya merasa dikasihi ketika yang mana? A. Duduk bersama dengan orang yang saya kasihi meskipun tanpa melakukan aktivitas apapun. Atau B. Penerima pujian ketika berhasil melakukan pencapaian tertentu. A atau B? Sekarang ditulis Bapak Ibu. Next. Ini E atau A ya. E. Orang yang saya kasihi mengingat saya ketika bepergian dan membawakan oleh-oleh sesuatu untuk saya. Itu E.
Atau A, bepergian bersama dengan orang yang saya kasihi. Kita lebih merasa dikasihi ketika saya diingat dengan dibawakan oleh-oleh, atau saya bepergian bersama dengan orang yang saya kasihi. E atau A? Kalau yang tadi E ya, ini yang bepergian A. Monggo. Oke, next. C atau A? C, dipeluk oleh orang yang saya kasihi. Ini saya banget nih. Atau A, menonton TV atau main game bersama dengan orang yang saya kasihi. Nonton drakor atau main game dengan orang yang saya kasihi. Ini A. Atau tadi C, dipeluk oleh orang yang saya kasihi. A atau D? A, saya dapat berbagi cerita dengan orang yang saya kasihi, ngobrol. Atau D, orang yang saya kasihi membantu saya dalam mengerjakan tanggung jawab saya. Bantu nih masak, nyuci piring atau apa gitu ya. Kalau D, kalau yang tadi berbagi cerita dengan orang yang saya kasihi. Mana yang membuat Bapak Ibu merasa lebih dikasihi? B, orang yang saya kasihi mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa ia memperhatikan saya. Lagi di mana, terus udah makan belum? Ingat pakai masker, awas pulang nanti mandi, misalnya gitu ya. Orang yang saya kasih mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa ia memperhatikan saya. Atau C, orang yang saya kasihi menghibur saya dengan mengelus punggung saya ketika saya sedih. Next. D atau B? D, orang yang saya kasihi membuatkan makanan favorit. Atau B? B-nya, orang yang saya kasihi menyemangati saya ketika saya merasa tidak mampu mengerjakan sesuatu. Next. Ya. B atau E? B, orang yang saya kasih memberikan komentar positif tentang saya. Kamu cantik loh. Lalu atau E, orang yang saya kasih memberikan hadiah kejutan. Yang mana? Yuk, next. C atau D? Kalau C, orang yang saya kasihi memegang tangan saya. Itu C. Kalau yang D, orang yang saya kasihi mau mengantarkan saya. E atau C? E, orang yang saya kasih memberikan hadiah meskipun tidak ada perayaan apapun.
bukan karena ulang tahun, bukan karena apa, pokoknya aduh aku mau ngasih gitu ya. Jadi kita merasa senang, merasa dikasihi, atau orang yang saya kasihi mau memijat saya saat saya merasa lelah. Ini biasanya bapak-bapak nih minta pijet. Next, ini kayak terakhir nih, D atau E, orang yang saya kasih merawat saya ketika saya sakit, atau orang yang saya kasih membelikan hadiah kepada anggota keluarga saya. Jadi bahkan anggota keluarganya pun diingat gitu, jadi dikasih hadiah juga. Kalau yang D, orang yang saya kasihi merawat saya saat sedang sakit. Monggo, D atau E? Nah, sekarang sama ya Pak Oto ya, semuanya ya. Mau semuanya, catat tuh Oto, mau semua. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh dilihat hasilnya, yang dihitung A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, E-nya berapa. Terus diurutkan dari yang paling banyak skornya. A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa, lalu diurutkan. Sebetulnya Bapak Ibu tesnya nggak cuma 10 soal, ini kalau nggak salah 10 ya. Tesnya lebih banyak dari itu, tapi ini saya sederhanakan. Ya, disederhanakan, jadi mungkin agak kurang pas. Semoga tidak terjadi. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang menonton video ini juga boleh berdiskusi dengan anggota keluarga. Kira-kira Bapak Ibu yang mana tipenya, boleh mengikuti pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan dijawab dan diidentifikasi Bapak Ibu masuk ke dalam tipe bahasa kasih yang mana. Lalu silakan diskusikan dengan anggota keluarga Bapak Ibu Saudara. Dari 5 ini yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Yang paling penting itu Bapak Ibu adalah ketika kita yang tadi ya, sadar semua orang berbeda, mengenali pasangan dan anak-anak kita, orang tua kita itu bahasa kasihnya bisa beda, lalu kemudian melakukan. Percuma kita tahu ini semua kalau kita tidak melakukannya. Yang sering terjadi adalah begini Bapak Ibu, yang sering terjadi adalah misalnya saya bahasa kasihnya mayoritasnya sentuhan fisik, kemudian pasangan saya bahasa kasihnya apa ya, yang beda banget, memberi hadiah, misalnya menerima hadiah. Kemudian yang saya lakukan adalah, yang dia lakukan adalah dia kasih saya hadiah-hadiah terus, macem-macem dia kasih, tapi dia itu nggak pernah peluk, tidak pernah pupuk, tidak pernah memberikan sentuhan fisik, nggak pernah merangkul saya, nggak pernah gandeng saya. Rasanya jadi saya meragukan, ini saya disayang atau enggak gitu. Padahal menurut dia sudah memberikan kasih karena dia bahasa kasihnya seperti itu, yang membuat seringkali kita merasa tidak dikasihi, diabaikan yang tadi ya. Kemudian pasangan kita berubah, orang tua kita kok tidak memahami, adalah ketika kita tidak melakukannya sesuai dengan bahasa kasih mereka. Kita kan ngertinya begitu, cara dikasihinya begitu, sehingga kita melakukannya dengan cara yang sama. Padahal seharusnya kita mengetahui nih, kalau Mbak Eko lebih senengnya diginiin, jadi saya melakukannya seperti itu ke Mbak Eko, saya melakukannya seperti itu ke Alda dan lainnya. Disesuaikan Bapak Ibu dengan kebutuhan mereka. Ya, yang namanya mengasihi itu kan bukan hanya soal saya, tetapi soal kita, pasangan, orang tua, anak, dan juga saya. Mengetahui bahasa kasih sendiri baik, tetapi juga lebih baik ketika kita mengetahui pasangan saya membutuhkan cinta kasih yang seperti apa wujudnya dari saya. Nah,
saat ini Bapak Ibu, PR kita masing-masing, sebetulnya kalau kita datang dengan keluarga kita ya, enggak mesti harus pasangan, tapi ada keluarga, seru juga kalau bisa didiskusikan dengan keluarga kita. Apa sih yang membuat kita kok tidak saling, kadang-kadang kok salah paham, tidak merasa dikasihi, oh ternyata kok beda ya, ternyata kok kebutuhannya berbeda dan tidak saling tahu. Jadi bisa didiskusikan dalam keluarga. Namun saat ini karena ada yang sendiri-sendiri, kasihan adik saya juga sendiri, gak ada pasangan. Jadi kita ndak bisa berdiskusi bersama dengan keluarga. Jadi PR kita masing-masing ya Bapak Ibu. PR-nya adalah mari jangan sampai berhenti sampai di sini, diskusikan dengan keluarga Bapak Ibu Saudara, tipe Bapak Ibu Saudara dan tipe pasangan orang tua atau anak Bapak Ibu, sehingga apa? Sehingga kedepannya kita bisa lebih nyaman di dalam mengasihi dan juga dikasihi. Bersama-sama kita bisa merawat keluarga kita dengan bahasa kasih yang tepat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh bersekutu bersama di tengah keterbatasan. Kami boleh bersemangat dengan apa yang boleh kami pelajari pada hari ini. Bapa, ketika nanti kami akan membawa pulang apa yang kami dapat pada malam hari ini, kami akan menceritakannya kepada anggota keluarga kami akan mendiskusikannya sebagai bagian dari pembelajaran kami bersama. Kiranya Tuhan memberkati, tolong kami untuk boleh terus merawat keluarga kami satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Beta untuk renungan dan aktivitasnya, sehingga ini untuk memacu kita untuk bisa saling mengenal keluarga kita satu persatu, sehingga kita boleh semakin hangat dalam keluarga kita. Mari kita pujikan dari PKJ 288, kita pujikan bait pertama dan kedua. Dan tiba saatnya kita untuk mengakhiri persekutuan keluarga pada malam hari ini. Kami undang Penatua Otok sebagai MJ pendamping Komisi Dewasa GKI Pleren untuk memberikan doa penutup. Monggo Pak Otok. Kita akhiri di dalam doa. Tuhan Allah kami, terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu, Engkau berkenan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami semuanya untuk bersama-sama beribadah atau merenungkan kegiatan ini di dalam mata acara persekutuan keluarga Komisi Dewasa, seni merawat keluarga. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan oleh narasumber tidak berhenti hanya di sini saja Tuhan, tetapi lebih jauh dari itu kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas
waktu yang Tuhan sudah berikan pada kami, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memimpin kami sehingga kami boleh sampai rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin.